Izin yang bunda, acara hari ini akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustaz Dr. Andes Ahmad Arto selaku narasumber. Salam hormat kepada Ustaz Hasanah MPD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Hijrah Wage, yang kami hormati seluruh Ustaz dan Ustazah SD Muhammadiyah 3 Hijrah Wage. Tak lupa kami sapa dengan hormat ayah dan bunda hebat kelas 6, serta kami sapa dengan semangat seluruh teman-temanku yang berbahagia. Yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita. Sehingga, alhamdulillah pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 3 Mei, kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Ikram Ponorogo yang penuh berkah untuk mengikuti acara motivasi siswa kelas 6 dengan tema Berjuang bersama, sukses dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh bagi umat Islam, sehingga kita semua menjadi makhluk yang bertakwa. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ayah dan bunda orang tua hebat kelas 6 yang menyempatkan hadir pada pagi ini dalam acara motivasi kelas 6 bersama orang tua. Semoga kegiatan pagi hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, saya Muhammad Biafra Sazid dari kelas 6 Baita dan teman saya Nazar Genesa Putri dari Nazabar yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, akan kami bacakan tuntutan acara pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Selanjutnya, materi motivasi dan momen bonding bersama orang tua. Acara terakhir, doa dan penutup. Ayah, bunda, ustazah, serta teman-teman, marilah kita mulai acara yang penuh berkah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara motivasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, yakni Kema Wahyu Ilahi beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita, Akila Habib Al-Khalifi dari 6 Uzbekistan, dan sari tilawah Raisa Askarina Widiatman 6 Zahrawi. Kepadanya dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang mengkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua mendapatkan pahala terkhusus bagi yang membacakan. Amin ya rabbal alamin. Merupakan ajaran ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat, Ustaz Sona dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ayah Bunda sebelumnya minta maaf untuk kenyamanan bersama. Mohon dibantu untuk ayah, ya untuk ayah bisa. Ini kan desainnya dari teman-teman, ya itu kepengennya dikumpulkan sekelas karena nanti ada acara, ya, orang tua dan anak. Nah, cuman memang di awal tadi kami belum bisa mengatur untuk yang bapak-bapaknya supaya bisa lebih nyaman. Mohon sekarang bisa beralih ya, untuk tetap ada di kelompok masing-masing, tapi untuk ayah bisa di tepian pinggir begini ayah. Jadi yang di dalam mohon bisa keluar saja di sini biar ibunya bisa lebih nyaman gitu ya bapak. Mohon dibantu. Yang bapak-bapaknya sudah di pinggir sudah aman. Yang ada di pojok-pojok mohon untuk bisa keluar. Terus mohon ibu bisa digeser masuk ke dalam. Bapak-bapaknya biar di luar, nah begini biar lebih nyaman ya ayah bunda. Tapi tetap ada di kelasnya gitu ya. Tapi yang posisinya di luar saja. Nah bisa berkumpul dengan biar lebih enak. Baik, monggo diatur senyaman mungkin biar lebih enak karena nanti kurang lebih sampai pukul 11 ayah bunda. Jadi kalau panjenengan tidak nyaman nanti kurangi ilmu yang didapat gitu. Nah, ini monggo saya kasih waktu supaya lebih nyaman bagaimana di luar aja ya, di tepian gitu saja biar bunda-bundanya juga bisa bergerak lebih nyaman. Sebelumnya minta maaf ya ayah bunda. Biasanya desainnya itu bapak-bapak sendiri, kemudian ibu sendiri. Cuman lagi-lagi memang hari ini teman-teman ada acara Gus, nanti acaranya orang tua dan anak wis. Monggo supaya lebih nyaman, bapak-bapaknya di luar posisinya. Baik. Cuman kalau nanti melihat loh ada bapak-bapak sama ibu-ibu kok mepet-mepet, berarti itu suami istri gitu ya. Yang benar suami istri dijaga jalannya. Sekali lagi yang kami hormati DRS Ahmad Arkom yang ada di belakang sedang beristirahat sebentar. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah SD Muhammadiyah Tika Ikrobagie, yang kami hormati ayah bunda dan anak-anak semuanya kelas 6 yang Ustazah banggakan dan Ustazah sayangi. Alhamdulillah illati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan limpahan banyak sekali kenikmatan, ya. Baik nikmat sehat, panjenengan kalau tidak ada sehatnya ya insya Allah tidak bisa hadir
semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita syukuri ya, dengan ucapan alhamdulillah birabbil alamin. Ya. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat ya, di hari akhir kelak. Baik ayah bunda, anak-anakku semuanya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang tadi sudah bertugas. Ada MC ya, kemudian tadi ada membacakan sari tilawah. Alhamdulillah, meskipun anak-anak ini persiapannya dadakan ya, tapi alhamdulillah lancar ya. Yang paling utama adalah mental. Kalau mentalnya sudah siap, insya Allah aman. Karena membaca sudah lancar ya. Nah, untuk orang tua yang tadi anaknya bertugas di sini, terima kasih banyak dan selamat. Ananda sudah bisa tampil di hadapan kurang lebih 200 peserta. Ya. Semoga nanti bisa lebih berkembang setelah lulus nanti. Nah, kemudian untuk anak-anakku yang hari ini belum berkesempatan, insya Allah sudah banyak sekali kesempatan yang nanti semoga bisa kalian kembangkan lagi setelah lulus dari SD Muhammadiyah 3 Ikram Pagi. Bunda, kami mengambil tema berjuang bersama sukses dunia akhir. Kami masih ingat betul dulu di saat panjenengan semuanya menitipkan putra putrinya. Waktu itu masih kecil banyak ya, masih kurang kecil dari ini Ananda yang sedang jalan sambil duduk. Nah, waktu itu kami tanya ayah bunda, harapannya apa kan begitu ya. Harapannya tentu simple, ingin sukses dunia dan akhirat. Sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa sebenarnya simple loh. Itu doa sangat jagat sudah meliputi berbagai macam permasalahan dan kebutuhan kita. Nah, ternyata tidak terasa yang dulu diantar TKB sekarang sudah kelas 6 dan tidak sampai 1 bulan sudah mau selesai pendidikan di SD Ikram Pagi. Okay. Kurang lebih 6 tahun Ananda setiap hari panjenengan antar pagi pulang sore. Kami juga tidak terasa ternyata sudah mendampingi selama 6 tahun ini. Ayah bunda, inilah potret ya anak-anak kita. Memang di antara anak kita ini ada yang sudah membudaya. Apa saja yang sudah kita didik di sini, yang sudah kami berikan ilmunya di sini, itu sudah membudaya sebagian besar. Ada anak yang masih berkembang karena masing-masing anak membutuhkan waktu dan membutuhkan kesempatan, ya. Membutuhkan kesempatan, dan bahkan masih ada anak yang masih perlu ditingkatkan, ya. Insya Allah kami sudah berikan ilmu dunia dan ilmu akhirat kepada anak-anak kita. Ilmu akhiratnya apa, Gus? Beribadah sesuai dengan Quran dan hadis. Kemudian anak-anak juga sudah bisa membaca Al-Quran ya. Ada anak-anak ini yang kemudian sudah selesai di munaqashah kemarin, artinya sudah lancar membaca Al-Quran. Ada yang di kelas 2, ada yang di kelas 3, ada yang di kelas 4, ada yang di kelas 5, dan ada yang di kelas 6. Kemudian ada anak-anak yang mengikuti kelas tarjim, yaitu belajar terjemah Al-Quran. Ada yang sudah lulus di kelas 4, ada yang lulus di kelas 5. Kemudian sebagian besar anak-anak ada yang sudah lulus tahfidz, juz 29, juz 30. Memang masing-masing anak tidak sama ayah bunda mendapatkannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang lebih di bidang akademik, ada yang lebih di bidang non akademik. Sesuai
yang saya sampaikan tadi, anak-anak ini butuh waktu dan kesempatan. Nah, kalau sudah 6 tahun ini sekolah yang memberikan waktu dan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Kalau waktunya presentasi ya semuanya bahasanya begitu. Oke. Kalau yang lainnya diberikan kesempatan untuk tampil, ya kita berikan kesempatan untuk tampil. Tentu ada beberapa anak yang kelolosan masih belum dapat kesempatan itu. Nah, kami titipkan ayah bunda kepada anak-anak ya yang bahasanya kami sampaikan tadi sudah berbudaya, baru berkembang, ya, kepada ayah bunda untuk memberikan banyak waktu dan kesempatan. Mohon ayah bunda untuk bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa anak-anak ini bisa. Jika suatu saat ayah bunda aku diminta sama misalkan aku susah menjadi MC katakanlah, menjadi panitia katakanlah, mohon untuk bisa didukung, karena memang yang dibutuhkan anak-anaknya adalah waktu dan kesempatan saja. Jika misalkan saat ini dia belum mendapatkan kesempatan, monggo kita berlomba-lomba untuk memberikan kesempatan. Insya Allah waktu 6 tahun belajar di tempat kami ayah bunda itu sudah cukup bekal untuk dia bisa membaur, dan tidak hanya sekedar membaur di masyarakat, tapi anak-anak ini mampu tampil untuk menjadi yang terdepan. Ya, tinggal menunggu waktunya saja. Maka ketika suatu ketika yang kemudian panjenengan tidak pernah mendengarkan Ananda untuk izin menjadi orang yang terdepan, maka jangan ragukan, karena memang disitulah pencapaiannya dimulai. Ya, setiap anak berbeda-beda ya benar. Putri saya sudah 6 tahun lulus di sini, ternyata baru di SMP kelas 2. Ya, baru muncul untuk menjadi yang terdepan. Dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Maka dari orang tua mohon titip kami adalah berikan kesempatan ketika Anda sudah cukup mampu. Jangan ragukan kemampuannya, mereka sudah mampu. Tinggal meyakinkan diri, saya sudah mampu, cukup itu aja. Ya. Nah, itu kemudian semoga ya bunda di hari ini nanti ayah bunda mendapatkan tambahan ilmu lagi untuk bisa mengantarkan anak-anak ini bisa sukses dunia dan di akhiratnya. Kuncinya adalah sabar dan tawakal, ya. Sabar dan tawakal. Tawakal banyak berdoa, banyak berbuat baik. Insya Allah itu menjadi bekal putra putri kita untuk menjadi orang sukses. Ya. Yang penting hari ini ya bunda, Ananda sudah paham kebutuhan ibadah wajibnya, waktunya sholat, dia sudah tahu kewajiban sholat. Anak-anakku semuanya sudah titip, kalau sudah waktunya sholat tidak perlu diminta orang tua nang sholat toh, tidak perlu ya nak. Ketika ada adzan nang segera wudu nang berangkat. Setiap hari di sekolah juga kalian diminta untuk membaca Al-Quran. Mohon itu bisa dibudayakan di rumah. Meskipun pesannya Ustazah hanya 3 ayat saja, tapi jangan sampai dalam sehari kalian tidak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau itu bisa 1 halaman atau lebih. Pesannya Ustazah tertib sholat 5 waktu dan tertib membaca Al-Quran setiap hari. Syukur kalau kalian bisa membudayakan sholat duha, karena setiap hari sudah sholat duha. Ayah bunda ini bocorannya untuk Ananda yang sekolah di non-Islam memang ada kendala untuk bisa membudayakan sholat duha. Tapi anak-anak
hamdilillah wa syukrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Akom, pemateri motivasi 2 hari ini. Yang kami hormati Ustaz Sama, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Negro, Ustaz Usada, dan ayah bunda serta kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah, hari ini hari yang sangat spesial. Yang pertama tentunya kita ada motivasi yang akan disampaikan oleh atau yang dibagikan oleh Ustaz Akom. Yang kedua, kemarin kita Herdiknas Pendidikan Nasional momentumnya emas ini saja. Dan yang menarik sekali adalah kemarin SD tercinta kita baru bilang ke 20. Jadi ini kado yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lembaga kita dan tentunya kita semua. Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan panutan kita dalam berkehidupan di dunia, kekal di kehidupan akhirat. Yang ketiga, motivasi yang kedua ini akan disampaikan oleh Ustaz Akom yang pengisi kajian Sirah Nabawi di masjid kita Al-Iqra setiap hari Kamis yang pertama. Beliau adalah instruktur pengembangan SDM. Jadi instruktur atau seorang trainer pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga penulis 14 buku pengembangan SDM. Beliau pimpinan lembaga pengembangan SDM, juga pimpinan akademi sepak bola. Beliau ini luar biasa dan masih aktif sampai sekarang nanti. Dan juga beliau ini pimpinan Yayasan Rumah Besar Al-Quran. Jadi sangat luar biasa pemateri atau motivator pada pagi hari ini. Tentunya sangat tepat sesuai dengan tema yang diusung pada motivasi kedua, yakni berjuang bersama, sukses dunia dan akhirat. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Imran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ketika kita mempunyai keinginan yang kuat, maka harus diperjuangkan. Bertawakal adalah ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Nah, bagaimana mewujudkan kesuksesan bersama kita, sukses dunia akhirat? Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Akom nanti sampai kurang lebih jam 10 yang materi, dan selanjutnya dilanjutkan sesi sharing atau tanya jawab kepada Ustaz Akom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Pemirsa Bapak sekalian, kita akan mulai sesi ini dengan cara yang bergembira. Kalau putra putri kita ini bawa handphone dan handphonenya sedang dipegang, bisa manfaatkan. Saya ingin minta Bapak sekalian pertama-tama berlapang dada dulu, karena tugas berikut ini mungkin membuat Bapak Ustaz akan tersinggung nanti. Saya memohon kepada Bapak sekalian agar putra putri kita yang ada di samping kanan kiri kita itu jangan minta menuliskan 5 idola. Berdoa saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan masuk dalam daftar idola anak kita. Dan nanti jangan tukaran, kalau idola nomor 1 ayah, idola nomor 2 adalah ibu. Ibunya jangan mana pada ayah. Saya beri waktu 3 menit buat siswa dan 2 siswi ya. Tentunya 3 menit dari sekarang. Tulis 5 idola anak-anak kita. Yang nulis anaknya ya. Mohon konteksnya jangan mempengaruhi ya. Tidak berada di sana. Karena yang diberikan Boleh ditulis di handphone, di kertas atau di mana saja. Nanti bisa banyak Bapak sekalian bisa mendengarkan jawaban dari anak kita masing-masing. ya selama 2 menit lagi. Nanti Bapak sekalian yang hadir bersama-sama jangan tukaran kalau masuk dalam daftar atau tidak masuk dalam daftar dari bulan tadi. Baik, Bapak sekalian, saya sambil bercerita dan menunggu itu. Kenapa tugas ini saya berikan kepada putra putri Bapak sekalian? Satu saat, hampir 35 tahun yang lalu, waktu anak saya masih TK, di tembok tempat dia tidur, kamar tidurnya itu, dia tulis sebuah kertas di tempel. Tulisannya My Idol, idola saya. Saya ngintip ini kan ada 10 Mas kan. Nomor 1 Rasulullah SAW. Nah, namanya orang tua ini subjektif saya lihat. Mudah-mudahan saya ada. Nomor 2 saya ambilnya terus saya nomor 2. Nomor 3 nya istri saya Umi. Dan cuma nomor 10 nya itu unik. Nomor 10 nya itu detektif Conan yang ditulis. Saya lalu terinspirasi kalau acara seperti ini saya selalu ajak Bapak sekalian nantinya kalau pas ikut untuk diminta menuliskan idola. Mereka itu boleh disebut hampir 80% mereka jujur menuliskan. Baik, kita cek sekarang. Sebaik. Siap. Ustaz, silakan pilih 2 putra, 2 putri. Oke. Monggo. Yang udah sini Mas Arfa. Sebentar, Ustaz, caranya gini. Yang di putra nanti yang membacakan ibunya atau ayahnya. Oke dulu. Disuruh. Oke. Yang membacakan ya. Ayah dan ibunya. Ya, monggo. Sambil mau dijemput untuk perkenalkan diri. Silakan.
surat saja. Bapak sekalian jangan protes ya, kenapa anak-anak kita menempatkan dalam bentuk seperti itu ya. Itu menjelaskan banyak hal. Tapi ayah nomor sekian, ibu nomor sekian itu setidaknya gambaran objektif suasana kejiwaan anak kita tentang kedua orang tua. Baik, kita sudah dapat gambaran. Silakan Dilanjut saja ya. Ini Mas Sabi. Sabi. Nanti cengoknya salah. ya, mohon. Monggo. Ibu dengan suami atau ibu sendiri? Waduh, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ibunda dari Muhammad Habib. Jadi untuk idolanya yang pertama Insinyur Soekarno. Iya. Ini ibu sering ngasih uang 100.000 kali ini. Terus, Kemudian yang kedua Nabi Muhammad. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan. ya baik. Oke. Luar biasa baik. Ini kita punya pembanding ya. Bagaimana cara anak berpikir itu kemudian menempatkan tokoh-tokoh itu dalam urutan seperti baik. Terima kasih. Bu. Silakan sampai sebelah sini. Putri. Ini belakang itu, ini belakang itu. Nah, ada ini. Nah, ini. Mangga. Silakan. Bunda yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bundanya Alisa Tasman Haidam. Idolanya yang pertama bunda. Wow. Nomor Yang kedua ayahnya. yang ketiga. Yang ketiga Ustaz. Yang keempat Ustazah. Yang kelima Nabi Muhammad. Ya. Bunda terharu. Ya. Ini sudah. Mungkin ini pekerjaan dan hal sederhana sih. Nah, begitu dituliskan diungkapkan ada keharuan yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Satu lagi, satu lagi. Monggo, bisik-bisik siapa yang ini kan? Mana-mana. Uzbekistan. Silakan. Sebelum belakangan saya sudah ya. Permisi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pemiliknya Nabila Azharika Fasya. Jadi ini saya idolanya nomor 1 Nabi Muhammad. Terus, Selamat. Nomor 2 Umi, nomor 3 Abah, nomor 4 Ahmad Einstein. Nomor 5 masih belum ditulis. Bapak sekalian, saya ingin aja ya. Coba kita bahas judul ini. Saya dengan anak saya dan tadi menurut saya ini daunnya 78. Saya bersama anak dan cucu, bapak sekalian bersama putra putri masing-masing ini kan sepakat kan jamnya jauh lebih banyak dibandingkan guru kita, guru anak kita dengan anak-anak kita jauh lebih banyak ya kan. Nah, soal bersama ini jangan hanya bersama secara fisik saja, makan bareng, tidur bareng, kumpul, tapi bersamanya itu mestinya berjuang. Bersama-samanya itu mestinya berjuang. Kalau berjuang itu berarti sesuatu itu dilaksanakan lebih serius. Nah, bukan hanya bersama-sama berjuang, tetapi apa yang kita
dalam kedua dunia dan akhirat. Boleh digeser ke sana bagian. Setelah saya ingin maju sekarang bareng. Ada bisa boleh. Nah, saya mau dikit. Kalimat bahasa Arab ini ucapannya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Adibu auladakum fa innahum mamlukuna li zamanin ghairu zamanikum." Didiklah anak-anak kalian, atau lebih tepatnya bentuklah karakter anak-anak kalian, karena anak-anak kalian itu diciptakan oleh Allah untuk hidup di masa yang bukan lagi masa kalian. Bisa bikin lagi. Satu lagi, tolong menunjuk 3 orang ayah. Boleh? Yang terdepan ini. Mohon berdiri. Bapak namanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subagio. Putranya? Putri saya Almaira Lantisa Kamila. Yang merah itu? Haikal. Bapak, saya mau nanya. Jenengan, kira-kira kalau misalnya tak menyampaikan kedua hal, di mana putri jenengan itu terwarisi sifat dan kebiasaan yang baik apa saja? Misalnya disiplin, contoh ada Satu aja. 2. Yang pertama fight. Fight. Rebutan mainan fight. Yang namanya dia strong. Apapun yang ingin Berusaha. semuanya itu bisa terwujud. Oke, terus yang kedua. Yang kedua emosional. Memang itu jarang dimiliki Satu lagi. lain. Satu lagi. Sekali lagi, alhamdulillah dia nggak patah semangat. Gitu. Itu. Kalau Nah, olahraga apapun dilakukan. oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Itu yang satu kata-kata yang itu tadi. Kamu dulu. Jadi ada bilang bentuklah karakter anak-anak kalian, karena dia akan hidup di masa akan datang yang bukan masa kalian. Tadi belum disebut fight, mau berjuang sampai batas maksimal, atau yang tidak batas batas. Kalau soal membaca Al-Quran, baca diajar di sini. Tapi jadi di rumah masih punya kesempatan mengajari hal-hal yang seperti itu. Dan nanti jangan menyesal. Kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tiba-tiba anak pulang nangis. Kenapa? Jangan tidak sempat mengajari untuk punya kesiapan bertarung menghadapi pekerjaan sekolah yang paling sulit. Atau tiba-tiba anak-anak kita itu nangis. Kenapa? Dia datang terlambat dan oleh sekolah dipulangkan karena dia tidak pernah kita ajari disiplin dengan bagus dan salah. Moga satu berikutnya. Bapak. Bapak-bapak selanjutnya dari sebelah sini Pak. Terserah. Moga. Nah, silakan. Bapak sebutkan. Oh ya, perkenalkan itu. Apa yang jenengan merasa berhasil jenengan bentuk pada putranya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nama Muhammad Yuda. Anak saya ini Rafa Hamzah. Yang menurut apa ya? saya boleh nanya Pak, putranya jenengan itu tertular kebiasaan tepat waktu nggak? Yang paling enteng aja, sholat subuh, kemudian sholat maghrib, terus minum. Mungkin menurut ya. Menurut ya? Dan yang lain? Masakan diri kecuali kalau emang dia kelihatan dia berenung atau apa saya masuk Ustaz. Tapi kalau dia bisa mengontrol ya dengan dia bilang saya mau ini saya Baik. Terima kasih. kalau seperti itu gimana Ustaz, wajar atau gimana itu ya Ustaz ya? Mengingat anaknya sudah mau mengejar SMP ya Ustaz ya, jadi biar ada warning gitu loh sebagai kita orang tua gitu Ustaz. Saya jawab dengan yang kedua, karena saya dulu introvert. Jadi buat bapak sekalian yang merasa atau sekaligus sudah bisa memastikan anaknya introvert, saya tadi menyebut soal olahraga dan
memanfaatkan olahraga dan bersosialisasi itu, bermain itu untuk mengurangi efek negatif dari introvert itu. Walaupun tidak selalu negatif kan introvert ya. Saya merasakan kan, saya itu pemalu dan macam, tapi begitu main bola, teriak-teriak dan segala macam itu mulai berubah. Itu satu. Sudah benar, dokternya sudah punya saluran olahraga. Cuma memang sifat introvert seseorang itu akan terus berubah menjadi lebih baik. Jangan pernah dengarkan anak yang Down syndrome ya? Tahu ya, Down syndrome itu anak yang itu. Saya pernah melihat pemain sepak bola timnas Jepang. Wajahnya memang wajah Down syndrome, tapi kelasnya sampai bisa menjadi pemain timnas, itu luar biasa. Berarti memang faktor pendidikan yang sangat berpengaruh. Mau introvert, mau tidak percaya diri, mau macam-macam, kalau dengan dekat dibantu dan segala macam, itu akan berubah. Saya pernah punya novel judulnya Maverick Syndrome. Maverick Syndrome ini nama anak namanya Maverick, tapi sindrom dan kelemahannya itu khas. Apa itu? Anak ini hanya mengerti bahasa fisik. Jadi kalau dia tidak setuju dengan sesuatu, nggak ngomong, melempar dan merusak. Tapi melempar dan merusak barang-barang itu bukan dia marah dan tidak suka, tapi bahasa itu yang dia mau. Ibunya seorang dokter spesialis sampai berhenti praktek bu untuk membantu anak ini berkembang, dan hebatnya anak ini berhasil berubah jadi lebih bagus. Nah itu soal itu. Soal yang kedua, soal yang pertama, soal kualitas hubungan dan komunikasi dengan ayah. Saya yakin ibu bukan satu-satunya di ruangan ini, kalau ditanya pasti juga akan ketemu ayah dan ibu yang jumlah komunikasi dengan anaknya itu tidak ideal. Oleh karena satu bu, yang sudah tidak ideal itu misalnya sebulan 30 hari, tinggal 2 hari saja. Nah yang 2 hari itu minta agar beliau itu bisa menjaga kualitas hubungannya dengan anak dan mendahulukan kepentingan anak sebelum yang lain-lain. Itu pertama prioritasnya. Sebenarnya secara psikologis anak itu lebih dekat kepada orang tua yang sering ketemu, itu wajar, tidak bisa dihindari, itu wajar. Tidak mungkin anak sering ketemu dengan ibunya tapi lalu suka pada ayah, tidak mungkin. Itu harus disadari. Hanya saja ini tugas dari di rumah adalah menjelaskan kepada anak apa yang ayah kerjakan, seberapa besar jasa dan peran ayah dalam kebahagiaan dan segala macam. Itu akan mengurangi hal-hal ini. Kalau soal sedikit-sedikit jenengan itu memang di sini ada. Nah apa yang bisa membantu itu? Saya punya saran buat jenengan yang anaknya sedang tumbuh itu, kalau bisa anak itu mulai suka membaca ceritanya, buku novel atau komik dan segala macam, maka imajinasi, kemudian intuisi dia, kemampuan komunikasi dia akan berubah menjadi jauh lebih bagus. Saya ayah dan ibu saya itu marah karena cara berkomunikasi yang mudah dimengerti oleh ayah dan ibu saya, tapi saya bersyukur tidak terpengaruh dan ketularan sementara marah itu. Nah saya menemukan karena dulu waktu SD, SMP, SMA, lihatnya saya suka membaca buku cerita, bukan buku yang Mesir-Mesir, itu bukan sekali. Saya sebagian bukan seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo bapak sekalian, kalau ada yang lain. Terima kasih Buya. Selanjutnya dari Uzbekistan. Monggo perwakilan dari Uzbekistan. Saya minta aja ya. Mohon bapak, kelas apa namanya? Uzbekistan yang di luar negeri Asia Tenggara. Baik bapak sekalian, yang putranya merasa dimulai dengan huruf M, ada nggak? M. Anaknya nama huruf depannya M. Ya, Uzbekistan. Oke. Ada. Kalau tidak M, paling gampang A. Silakan Bu, Ibu Nafikan atau yang lain. Silakan. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi apa ya? Ya.
berpisah. Jadi Bunda kerja, kerja. ayahnya kerja. Ayahnya Oke, baik. tadi saya sempat mimpi mengenai yang Idola. bisa idola. Di situ ada ayahnya, ya saya lega Ustaz. Karena kan dia ada Sebentar, itu ada nggak dalam materi dulu? katanya sih ada. Saya mimpi doang soalnya Ustaz. Terus betul. Jadi yang saya pertanyakan ini karena kami kan sudah berpisah. Ya. Nah, sedangkan pada masa anak perempuan itu kan kecenderungannya harus dekat dengan ayahnya supaya ibunya tetap ayahnya. Ya. Nah, bagaimana nih supaya tetap menjaga meskipun kami sudah berpisah? Itu Baik. saja sih. Terima kasih. Iya, ayah bunda cerita beliau ini, saya mau izin ya, saya cerita saya dulu. Saya ini istri saya yang akan meninggal 2019 setelah 7 tahun menderita kanker. Lalu saya menikah dengan istri yang sama saya atas pilihan anak saya satu-satunya. Nah, istri saya, maaf saya ini karena juga jenengan, istri saya juga ini pisah dari suaminya dan 4 anaknya ikut istri saya. Lalu saya nikahkan 4 anaknya. Nah, persoalan itu terjadi. Kata istri saya, anak-anak saya yang dari ini minus figur ayah. Makanya dia ikut ibunya semua. Nah, satu, ibu kalau ingin tetap anak punya bukan sekedar kesan yang bagus tapi relasi yang bagus, ibu bisa menggunakan satu, kalau memang selama ini sudah ada komunikasi antara dia dengan ayah, bantu itu agar terjadi dengan baik. Yang kedua, pasti di rumah itu ada banyak barang, benda dan apapun yang berkaitan dengan sang ayah ini. Ibu bisa membantu menceritakannya dan segala macam. Tetapi tentu saja ada alasan-alasan yang misalnya dia tidak lagi bersama ayah. Ibu bisa menjelaskan dengan cara yang bijaksana terhadap hal-hal kenapa dia harus berpisah dengan ayah dan segala macam. Saya menemukan sepasang suami istri itu tidak selalu ideal kondisi keluarga. Bisa saja sama-sama suaminya nggak kerja, yang mana suaminya kerja, ibunya nggak kerja. Tapi kondisi keluarga ini diuji dari hal-hal yang bisa ekonomi misalnya, atau macam-macam, atau tinggal bersama ayah dan ibu mereka, tuanya dan segala macam. Jadi ibu harus melapang dada dalam situasi seperti itu, bahwa anak tetap saja bisa dibantu untuk punya kesan dan relasi serta hubungan yang baik dengan ayahnya. Kalau itu memanfaatkan kedekatan yang sudah terbangun dengan bagus. Satu lagi, jangan lupakan agar dia selalu berdoa untuk ayah tercinta dan ibu tercinta. Yang lebih buruk dari keadaan itu masih ada lagi. Saya terus. Dan kalau bertemu seperti ini akan bisa kita dengar dengan sangat baik. Nah, yang penting dalam masa-masa apalagi ini SD masih ada, dengan dekat sekali dengan dia, bisa ngomong, bisa berdiskusi, bisa macam-macam. Anak itu akan punya pegangan bahwa ibunya masih bersama dia dengan sangat baik. Mungkin itu sebagai pemahaman. Bapak sekalian, maupun kalau ada yang lain, silakan. Oke, kita lanjutkan ke 6 Jabar. Kita, nah itu silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda dari Faiza, nama Jabar. Seperti tadi yang diinfokan Ustazah dan Ustaz, kita harus mengelola 5 poin ya: ibadah, belajar, bermain, sosialisasi, dan istirahat. Ini untuk membahas anak saya.
itu sudah mengingatkan ke Ananda untuk ya istirahat sebentar. Karena kenapa Ustaz? Yang saya lihat itu dia lebih berat ke ibadahnya, ke sekolahnya itu. Yang saya lihat kalau ada foto-foto atau dokumentasi dari sekolah minggu, saya lihat anaknya ngantuk. Mungkin ngantuk ya. Saya pribadi pun kalau misalkan bangun dari dini hari nggak istirahat, di ikram itu kan full day Ustaz ya. Dan dia udah terporsir di bangun pagi hari Minggu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memberikan himbauan kepada anak saya itu? Dan jujur saya juga suka sih punya anak yang soleh seperti ini, cuman saya pikir kok pelajaran-pelajaran yang lain jadi benar fokus gitu Ustaz ya, apalagi sekarang sudah kelas 6. Jadi akhirnya pelan-pelan diinfo sama ayahnya, ya udah habis ini kamu istirahat sebentar biar nggak ngantuk. Saya boleh nanya sebentar saja. Putra ini suka baca cerita. Baca cerita. Wonten. Yang kedua, Tapi kalau baca Quran itu ya justru yang kedua suka olahraga dan kegiatan berbeda. wonten. Enggak. Wonten. Dia termasuk anak introvert juga sih. Di perumahan kami itu dia nggak punya anak sepantaran, jadi pulang sekolah kamar nonton TV main wonten. Jadi rumah masjid Ibu rumah kerja, enggak, jangan kerja. dulu kerja Ustaz, sekarang sudah desain. Ya, ini persoalan unik ya. Anda di usia yang sangat masih muda sudah begitu luar biasa. Sampai lama di masjid itu. Jadi misalkan hari Sabtu Minggu sholat subuh tapi pulangnya kayak berasa rumahnya itu masjid teman-teman. Jadi saya yang susul ke masjid. Ya, ya, bagaimanapun tindakan dan perbuatan seseorang itu dibekali oleh pengetahuan yang tinggi mengenai dirinya. Ibu harus punya peran yang lebih besar lagi, memasukkan kesadaran pengertian kepada dia agar aktivitas dia itu bisa mulai dapat seimbang antara rasa sukanya beribadah dan kewajibannya belajar. Tinggal ibu yang pikirkan untuk mulai menyampaikan, tetapi yang kedua adalah memang melatihnya, membantunya dalam dan artinya juga meminta dia untuk mau beristirahat di waktu-waktu di mana dia harus menggunakan istirahat sehingga untuk sekolah itu menjadi lebih fit kondisinya. Sementara banyak orang misalnya kesulitan membaca adanya ibadah dengan malah tidak mudah buat dia untuk istirahat beribadah sehingga kegiatan dan tenaga untuk belajar tercukupi dengan sehat. Jenengan yang lebih dekat, jenengan yang punya kesempatan ngobrol, berdialog, kasih contoh, itu yang harus dilakukan. Maksudnya begini, kalau dia tahajud, jenengan yang masih tahajud, temani dia agar yang repot kan dia tahajud sendiri, orang ayah yang punya, dia tidak punya orang dari ayah yang bisa digunakan untuk ngobrol dan berbicara tentang apa yang dikerjakan.
ayah bunda jenengan melakukan ini sekali, tapi begitu dikerjakan rasanya menyenangkan sekali. Saya sampai nunggu jenengan, bayangkan saya nggak pernah kebayang cucu saya begitu ketemu saya itu bertanya begini, kakek ini meninggalnya kapan? Coba ya. Jadi ketemu saya langsung ditanya kakek ini meninggalnya kapan? Terus pertanyaan kedua, kayak ibu kok belum meninggal? Saya mulai curiga, oh berarti pembicaraan terakhir dia dengan ibunya adalah soal meninggal. Jadi anak itu ininya ini sekali, memorinya kuat sekali. Maka sudah selesai kan? Sudah mulai tersenyum-senyum, bapak sekalian. Silakan. Sama dia ya udah. Nah, ini kita balik ya udah. Kalau tadi anak yang menulis, ayah bunda yang baca. Nah sekarang anak ayah bunda yang menulis, yang baca adalah anak. Ya, kita mulai dari kelas Uzbekistan dulu. Moga bisa maju ya. Nah, siapa yang mau membacakan? Ya langsung saja ya. Uzbekistan 1, kemudian Jabar 1, Haitam 1, sama Zahrawi. Nah, Ananda yang maju ya, monggo. Ya, dari kelas Zahrawi, monggo Zahrawi, Ananda. Nabila kelas apa tadi? Nabila Haitam. Ya, ya. Jabar. Ya. Sama. Jabar mana Jabar? Yang Uzbekistan bacakan. Oh ini kan ini dari Jabar ya. Haitam. Zahrawi tadi kok nggak punya sini. Ya satu lagi dari wakil Uzbekistan. Ya. Yang mana nih ya? Oh, sini sudah. Sudah. Oke, satu perwakilan. Sambut ya, saudara. Ya, dari yang kan dibacakan kan. Si nama dan kelas. Nama saya Khalid Jalabidia dari kelas 6 Jabar. Harapan orang tua saya agar saya menjadi pribadi yang soleh, takut pada Allah, lembut hati, bisa dan perbuatan, serta tangguh dalam segala kondisi. Ya, tenang. Oke, selanjutnya dari Uzbekistan. Nama dan kelas ya. Nama saya Amin dari kelas 6 Uzbekistan. Harapan orang tua kepada Ananda. 1. Sukses studi akhirat. 2. Dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan. 3. Mempunyai prinsip dan etika yang baik. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya Nama saya Nadia
Tepuk tangan. Tetap di sini, moga Ustaz dikomentari. Tepuk tangan dulu ayah muda semuanya. Jadi satu, semua harapan yang tadi sudah dibacakan oleh anak itu saya titip ya. Jadi kan yang sudah mewujudkan harapannya itu tolong sertakan dalam doa jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya jangan takut-takut, bahkan kalau berdoa pada waktu sujud jangan boleh berdoa di sela-sela berbaca Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Atau doa ini yang mungkin jangan, doa di surat 46 ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati. Nah nanti di belakang itu ada wa aslih bi fi dzurriyyati, dan alirkanlah terus kebaikan kepada anak cucu keturunanku yang depan. Itu satu permintaan saya. Mereka akan bisa mendapatkan apa yang dicita-citakannya kalau dengan berdoa. Yang kedua, saya muda, tolong semuanya seperti tadi makan tadi, mereka diharapkan menjadi anak baik, istiqomah dan segala macam. Cara terbaik mewujudkan itu semua adalah meneladankannya, memberikan contoh yang terbaik di hadapan anak-anak kita. Kalau dengan mengajarkan belajar, kerja keras, ibadah, istiqomah, itu nular semuanya. Tidak perlu panjang-panjang ceramahnya. Yang ketiga, berdedikasilah, berusaha agar semua cita-cita yang biasa bisa dengan support, dengan tenaga, dengan uang, dengan apapun yang Anda butuhkan itu semua. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Mohon Ustaz bisa memberikan kenang-kenangan. Ini sama kan? Foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Mas diangkat ini ya. Untuk selanjutnya adalah menempelkan. Nah, menempelkan. Gimana sih? Oh, terakhir Ustaz. Oke, monggo Ustaz tutup dengan ini closing dan doa sekalian Ustaz. Baik Ustaz, Bapak sekalian, ada satu pesan dari ulama salaf kita yang saya sebut adalah Ibnu Athaillah. Kalimat ini sering saya ulang kalau pas riset ngaji. Saya kutikan bahasa Arabnya satu dipahami, tapi ini prinsip. Ibnu Athaillah ini ulama lahir tahun 1240 dan meninggal 1390. Pesannya yang luar biasa adalah kaifa tukhraqul awaidu wa anta lam takhraq min nafsikal awaidu. Bagaimana kalau kita sebagai orang tuanya tidak mau dan tidak mampu melakukan hal yang luar biasa buat anak-anak gitu. Itu harapan saya. Jadi beribadahlah dan berdoalah untuk anak kita dengan cara yang luar biasa. Carilah rezeki yang halal dengan cara yang luar biasa. Sediakan waktu buat anak-anak kita untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya juga dengan cara yang luar biasa. Dan kalau ada yang dapat, hadapilah semua persoalan-persoalan yang pasti muncul pada tulisanmu juga dengan cara kebersamaan yang luar
mudah-mudahan Allah memberkati kita untuk itu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruhnya dan juga anak-anak kami kesanggupan untuk bertakwa dan berbakti kepada Engkau ya Allah. Oleh karenanya sucikan pikiran, perasaan, jiwa dan hati kami serta hidup kami secara keseluruhan. Hanya Engkau yang bisa menyucikan dan membersihkannya ya Allah. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan hidup dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kami karena kekuatan imannya, kedisiplinan ibadahnya, keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Arkom yang telah memberikan motivasi dan ilmu konsultasi untuk membekali anak-anak kita sukses dunia akhirat, sukses dalam ujian sekolahnya dan juga sukses dalam menempuh jenjang pendidikan yang akan datang. Satu kata yang telah kita biasa sampaikan, tidak ada hasil yang luar biasa tanpa usaha yang luar biasa pula. Dari kami mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi fi sabilil haq wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.